Rizal adalah seorang penipu yang suka menipu orang sekitar untuk mendapatkan uang lebih dengan cara berjualan. Suatu hari, dia menipu pembeli dengan mengatakan dia seorang disabilitas untuk menarik perhatian pembeli karena kekurangannya. Sayur, nih kentangnya ibu, bapak seger. Kentang. Sayur, ibu, ini masih seger ya. Bawangnya berapa ini ya? Ini 2000 dapat 3, ini masih segar nih, sosis baru keluar dari. Kasihannya bapak itu disabilitas tapi masih semangat jualan. Itu Bu, sayurnya Bu, masih segar-segar, silakan pada murah-murah Bu. Oke Bu, silakan dilihat dulu mau beli sayur apa? Mau beli sayurnya dong Pak. Ya, silakan. Kangkung 5.000, bawang 2.000, bayam 1.000, kentang 3.000, sosisnya 15.000, bakso 5.000. Saya mau kangkung sama kentangnya satu deh Pak. Oh ya, silakan. Saya mau pakai sama sosisnya dong Pak. Jadi berapa? Jadi 10.000. Kamu masukkan ke situ aja uangnya. Kembali ke resepnya. Makasih ya Pak. Sama-sama Ibu. Hahaha, untung banyak buat nipu orang-orang itu. Untung banyak uang saya yang didapat buat ngebohongin mereka. Untung banyak. gila tuh orang. Tukang sayuran macam apa itu? Bu, sayurnya Bu. Silakan Bu. Pak beli lagi sayurnya dong. Bu. Bu, jangan beli di sini Bu. Dia pura-pura Bu. Dia pura-pura jualannya Bu. Ini disabilitas pura-pura Bu. Ibu ini lebih cerita lebih laku dengan saya ya. Enggak nih, dia nih buktinya nih. Dia nipu kalian. Astagfirullah, parah banget loh kayak gini. Udah Bu, jangan beli sendiri lagi. Udah ya Bu. Dari video sebelumnya, dapat diambil pelajaran bahwa menerapkan sifat sidik dapat membantu menjadi pribadi yang lebih dipercaya dan dihormati oleh orang lain. Sedangkan sifat yang diterapkan oleh Rizal, yaitu kizib, yang berlawanan dari kebenaran alias bohong. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, wajib atasmu berlaku jujur, karena sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Dan terus-menerus seseorang berlaku jujur dan memilih kejujuran dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan dijauhkan dirimu dari dusta, karena sesungguhnya dusta itu membawa kepada kedurhakaan, dan durhaka itu membawa ke neraka. Dan terus-menerus seorang hamba itu berdusta dan memilih yang dusta, sehingga dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Tirmizi. Hadis tersebut menjelaskan anjuran untuk berbuat jujur, sebab kejujuran adalah sarana menuju segala kebaikan, dan kebohongan adalah sarana menuju segala kejahatan. Jantung hati pun tak berdaya. Jadi yang tidak sopan itu orang yang seperti Ibu itu. yang bukan punya saya. rumah, ibu dianggap musuh, terima nggak dia nanti? Hah? Pak, Nggak ada hubungan sama ibu, tapi disebut bahasa musuh. orang yang baik dengan yang tidak baik itu kan otomatis kita tahu Pak. Ibu banyak bicara deh, gini aja. KTP mana? Nggak ada. Hah? Kalau nggak ada ya udah, gitu loh. Emang Kalau ibu kenapa? punya KTP, punya apa? Saya bantu. Sekarang gini aja, kalau saya nggak datang, Bapak orang baik, bantu aja Bapak sama saya keluar dari sini. Udah gitu aja Ibu, Pak. itu ada lurus, belok kiri keluar aja Bu. Gitu Republik aja. ini Apa aja, kalau memang Bapak orang baik, kita tidak perlu berantem. Dalam agama, baik Islam, Kristen, maupun agama-agama lainnya, ada pandangan tentang pemberian bantuan dan juga mengenai cara orang mencari nafkah, yang mencakup cara yang baik dan tidak jujur, pengemis jalanan. Islam mengajarkan untuk membantu sesama yang membutuhkan, tetapi dengan cara yang benar.
Pengemis yang benar-benar membutuhkan pertolongan karena kekurangan atau kesulitan hidup adalah orang yang harus dibantu. Namun, jika seseorang meminta-minta tanpa berusaha mencari nafkah dengan cara yang sah, maka hal ini dianggap sebagai perbuatan yang tidak dianjurkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah." Artinya, kita diajarkan untuk mencari nafkah dengan usaha sendiri, bukan dengan bergantung pada orang lain tanpa bekerja. Orang pura-pura disabilitas. Dalam Islam, berbohong atau menipu untuk mencari keuntungan secara tidak sah adalah perbuatan yang tercela. Allah berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 188, "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan cara yang batil." Jika seseorang berpura-pura mengalami disabilitas untuk meraih keuntungan, itu termasuk tindakan yang menipu dan bisa dihukumi sebagai dosa. Dan di poin ini ada celah boleh berbohong. Yang kata Nabi SAW, dibolehkan berbohong itu di 3 hal. Maksudnya di sini bukan disuruh orang berbohong, tidak. Tapi kalau terjadi ini, itu masih ada celah dibolehkan mengucapkan. Tapi ulama merincikan. Yang pertama, apabila menghadapi musuh. Kalau kita tertawan oleh musuh, kemudian ditanya berapa jumlah pasukan Islam. Misalnya ada 5.000, kita bilang 50.000 misalnya. Untuk menakuti musuh itu berbeda. Celah itu. Celah yang kedua adalah pujian suami istri. Pujian. Kalau suami antum di sini puji istri, Masya Allah, tidak ada wanita tercantik dunia melebihi kamu. Padahal banyak sekali. Atau perempuan mengatakan, Masya Allah, laki-laki paling tampan kamu sudah. Padahal banyak sekali yang lebih tampan dari dia. Contoh. Apa saja dipuji sama dia, puji-pujian kepada pasangan ini melanggengkan kemesraan dalam rumah tangga. Puji saja, nggak ada ruginya. Bagus, enak, cantik, gagah, walah, buang semuanya, nggak apa-apa, keluarin semuanya, puji, nggak ada masalah. Maka ini dibolehkan, ya. Kemudian yang ketiga, tapi ini ingat ya, ini dalam masalah pujian, jangan disalahgunakan. Oh katanya Nabi bilang boleh bohongi istri, maka bohong, ya. Atau boleh bohongi suami demi kebaikan, bukan itu, nggak ada. Ini puji-pujian, memuji. Kalau istri masak, masakannya lebih garam, enak nggak? Enak, padahal asin sekali. Ya. Dan kalian nanti kurangi garamnya ya misalnya contoh. Nah yang ketiga ini islah dzatu bayin, memperbaiki hubungan orang yang retak. Jadi kalau ada orang sudah sangat retak, sudah jauh hubungan di antara mereka, sudah nggak bisa diperbaiki, kita menengahi di sini kita bisa menggunakan bahasa-bahasa, tapi bahasa ini sebenarnya bukan terang-terangan kebohongan, tidak. Misal dia mengatakan si A sama si B bertengkar, si A lebih tua, si B lebih muda. Lalu dia mengatakan kepada si A, atau dia mengatakan kepada si B, sebenarnya si A itu merasa bersalah. Tapi karena dia lebih tua, nggak mungkin dia mulai. Lalu dia datang kepada si B, dia mengatakan sebenarnya si A, atau dia bilang kepada si A, si B itu sebenarnya juga sudah merasa bersalah. Tapi dia karena lebih muda, dia tidak tahu harus mulai seperti apa. Sehingga kedua ini kalau ketemu bisa saling memaafkan. Dan kita meniat baik untuk memperbaiki mereka. Sebatas itu, jangan dikembangkan kemana-mana. Ya. Maka ini demi untuk memperbaiki hubungan orang yang sudah retak. Gitu kan. Termasuk misalnya kalau suami istri lagi bertengkar dan sudah mau cerai, lalu kita menengahi, kita memperbaikinya. Menurut saya, suami kamu itu orang yang sangat baik sekali. Padahal mungkin menurut kita tidak seperti itu. Atau setahu saya istri kamu itu sudah istri yang ideal buat seorang muslim. Mungkin tidak. Mungkin masih ada kekurangannya. Tapi kita bahasakan supaya mereka menjadikan sebagai bahan muhasabah dan mereka